Tungadong besiak kita situ nama dok tamiang. Tangiang dok. Jadi tangi kan artinya ya melebihi dari mendengar. Jadi molo tangi itu lebih bisa dikatakan dengar-dengaran. Jadi bagaimana kita dengar-dengaran dengan apa yang kita sampaikan melalui doa kita kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan dengar-dengaran akan doa yang kita sampaikan ke Dia. Lalu kita juga bisa dengar-dengaran akan apa jawaban dari doa yang kita sampaikan itu kepada Tuhan. Jadi tangi nomor 8 doi memberikan telinga dengan sungguh kepada Tuhan dengan melibatkan hati. Ya. Jadi tidak kolan memakai si pareo, enggak hanya memakai telinga, tetapi turut serta juga memakai hati kita kepada Tuhan. Noeng naga besuku-suku na perjolori kita puasa martangnya kita. Puasa martangnya. Kenapa kita harus berdoa? Sebagian dari iman juga. Hah? Karena doa sebagian dari iman juga. Ada yang mengatakan karena doa sebagian dari iman juga. Ya. Ada? Coba kita kasih pendapat. Kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan dalam hal mungkin memberikan permohonan atau yang lain. Ya, itu adalah sarana untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Yang lain? Karena takut kan? Karena takut akan Tuhan. Karena takut akan dunia ini, kita nggak lagi berbohong, kita berdoa. Ya, berarti cari keamanan lah ya gitu. Ya, gitu. Kita aman. Ada lagi dari antara kita? Dua, merupakan nafas hidup orang percaya. Iya. Kenapa dibilang terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus. Nah, di situ dulu. Berarti dari situ kita udah tahu jawabannya. Udah? Jalo matang yang namion nahu pasahat tami marhite-hite guardianak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jadi kalau ada yang bertanya sama kalian, kenapa kita harus selalu mengatakan itu di akhir daripada doa kita? Itu juga terjawab. Lalu kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus berdoa? Itu juga terjawab. Jadi alasan yang paling utama, kita berdoa karena Kristus. Ya. Alani Yesus dong. Kenapa rupanya dengan Yesus? Karena Yesuslah yang telah melakukan pemulihan terhadap kita secara total. Ya. Jadi semua itu yang lain adalah pernak-pernik doa. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi seorang Kristen untuk tidak berdoa. Karena berdoa itu adalah yang pertama untuk mensyukuri apa yang telah dilakukan Kristus terhadap kita. Ya. Jadi kalau ada pun yang merasa doa saya nggak dijawab, atau mungkin ya Tuhan tidak mau tahu dengan apa yang sedang saya alami, padahal saya sudah sampaikan itu benar-benar di dalam doa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Jadi terlepas dari keinginan, terlepas dari rencana hidup, terlepas dari cita-cita, terlepas apa yang menjadi rancangan kehidupan kita, kita mutlak berdoa. Karena doa bagi orang Kristen adalah untuk menyampaikan rasa syukur kita dengan apa yang telah dilakukan Allah terhadap kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itu
Ido Allah nama martangnya kita. Coba dihubungkan dengan doa Bapa kami. Coba pelan kita bilang, Bapa kami yang di surga, itu duluan. Datanglah kerajaan. Kerajaan itu sebenarnya siapa? Kerajaan itu Yesus. Yang mewujudkan kerajaan Allah itu di dunia ini rupanya siapa? Kristus. Ai harajaun di debata Yesus gue. Jala hataridaan ni harajaun di debata Kuria. Gereja. Jadi perwujudan daripada kerajaan Allah itu adalah gereja. Eklesia. Nah, tapi tubuh daripada kerajaan Allah itu Kristus. Tapi tubuh yang nyata adalah gereja. Gereja yang kelihatan kita. Makanya dia bilang kau pun gereja, aku pun gereja. Kita sama-sama gereja gitu. Jadi imaju parjulo taingot. Puasa kita martangnya. Allah naung di bagasan Yesus Kristus kita. Jadi kalau ditanya lagi balik, kenapa kita harus selalu mengatakan doa kami ini kami sampaikan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus? Karena proses pemulihan kita dengan sempurna telah dilakukan oleh Allah di dalam siapa? Yesus. Allah ni Yesus do bendagai martangnya kita. Otomatis ikon talapihiro tangyak tai di bagasan Kristus. Yang kedua, kuasa kemartangnya kita. Hala memang hamamang bahwa tamenang jujur dang boy dang marsigatuk kita. Kita itu tidak bisa tidak tergantung kepada Tuhan dengan segala apapun yang ada pada diri kita. Jadi jangan dulu kalau berdoa itu dominan hanya untuk ini itu, hanya untuk memenuhi keinginan. Enggak. Kenapa kita harus tergantung senantiasa kepada Tuhan, lalu membuat kita menjadi pribadi yang mutlak untuk berdoa? Allah memang bahasa Batak juga saya sampaikan. Silingit dumuluta, tumara. Silingip itu riskan. Nah, kita itu sangat riskan dengan mara bahaya. Coba dulu Mangina, bisa nggak kalian jamin kalian keluar nanti dari sini masih hidup? Nggak ada. Jadi jangan kita pikir emang tempat kita pergi itu jauh dari kita, belum tentu. Mungkin tempat kita pergi itu dekat dengan kita. Mungkin di mana? Di tempat tidur kita. Suatu tadi purubani daun nagebe inganan di habor hatatta. Walaupun kita sehat. Jangan kita pikir karena kita naik pesawat lalu kematian dekat ke kita, belum tentu. Ada nggak orang berpikir waktu tinggal di pinggiran laut waktu terjadi tsunami bahwa mereka itu jauh dari kematian? Ternyata dengan hitungan detik kematian itu begitu dekat dengan semua orang. Dan itu menjadi khotbah yang hidup untuk dunia ketika itu. Dengan hitungan detik ribuan orang lenyap, hilang tanpa bekas begitu saja. Dewasa kita martangian, ala memang dangadong nagoy menjagai kita sogad dama dewata. Nggak ada yang bisa menjagai kita demi keselamatan kita kecuali apa yang kita yakini adalah doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jemolo martangiak kita, jumolo ma pangaramotion tajalo. Kita kuduskan dulu namanya, lalu kita minta supaya jalan hidup kita gantungkan hanya kepada tangan Tuhan. Karena apa? Karena memang mara bahaya itu, termasuk kematian itu sendiri, jangan kita pikir begitu jauh dari diri kita. Atau tempat kita mati, jangan kita pikir di tempat-tempat berbahaya.
Padahal belum tentu. Di tempat yang paling nyaman sekalipun, kemungkinan itulah yang menjadi tempat kita untuk pergi. Kenapa kita berdoa? Karena memang kita tidak bisa tidak tergantung dengan Tuhan. Yang sempurna menjaga kita sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Tidak ada yang lain, termasuk harta kita, termasuk teman kita, termasuk anak-anak kita, termasuk fasilitas yang lengkap itu, termasuk harta yang ada pada diri kita. Itu tidak punya kemampuan untuk menjaga kita. Yang bisa menjaga kita adalah hanya Tuhan. Dan melalui doa kita bisa sampaikan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjagai kita, dan hanya Dia yang kita akui sempurna menjagai kehidupan kita. Alani mahito benegay martangia. Napatuluhon puasa kita martangia. Lehon madihami sadarion anguluan siapa hari. Jadi amang doho tamu inang uban nagabe martangia kita. Asa sudedo namian jalan narotu kita marharoroas ya debata. Artinya kita kan ini masih ini, yang penting cair kan gitu. Hidup kita naik kan? Enggak, kadang kita nggak peduli gitu. Ini uang dari mana? Nggak peduli kita. Yang penting cair. Bisakah kita meyakini ketika doa menjadi alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyambung kehidupan kita? Kenapa saya harus katakan menyambung? Karena nggak begini dibilang, kasihlah makanan sama kami untuk 1 bulan ini, enggak. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Udah hari ini secukupnya pula. Nah, itu artinya sebenarnya bahwa keberlangsungan kehidupan kita dengan segala apa yang diperlukan kebutuhan hidup itu sendiri, yang bisa menindaklanjuti siapa? Tuhan. Ya. Dan itu kita sampaikan dalam doa. Itu artinya doa itu pengakuan. Nah, yang mau saya katakan, dari keterangan yang saya sampaikan itu, apakah orientasi doa itu ke makanan itu? Apakah kepada pengakuan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kalau kita analisa dari segi pemahaman teologisnya, doa ini sebenarnya bukan mengajak si pendoa supaya lebih berorientasi ke si panganon, tapi justru lebih mengajak si pendoa itu untuk mengatakan kepada dirinya bahwa tindak lanjut daripada kehidupan dia itu, sekarang kasih makanan, besok juga kasih. Atau sekarang kasih makanan, Tuhan, besok juga saya akan berdoa, memohon permohonan yang sama. Karena tindak lanjut kehidupan saya atau estafet kehidupan saya tidak akan bisa berlanjut kecuali tidak engkau yang melanjutkan. Ya, nggak pernah itu kan kita dengar. Alana nasa dilingon, kolat tu si panganoni dulu rohatta. Padahal sebenarnya jauh melebihi itu. Nama nguluti ngulutta, khobar tu si panganon narikot, tidak ada yang lain. Bukan gajimu, walaupun kau punya gaji. Bukan pekerjaan atau profesi yang membuat engkau terima gaji. Tapi melebihi dari semua pekerjaan, gaji, profesi yang ada pada diri kita. Kita harus meyakini bahwa memang yang menindaklanjuti kehidupan kita itu Kristus, Yesus Allah. Ya. Ibaratnya dok, siap hari. Gak dibilang kasih Tuhan dong 1 bulan nih. Baru kemudian saya sama dosa nami, sama panesa nami, di dosa di dengan nomor dosa Tuhan. Ya. Jadi doa itu sebenarnya juga bagian daripada pertanggungjawaban akan pekerjaan yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan.
ayah haronan diulah dewa tadi ho. Kan hasil di dosa doh. Imam mulak mesti ulah kon. Alaikum bonum di bagasat tangyangmu. Alam memang nang murah labang ulah kodi. Ulon namaul doi. Pekerjaan yang paling susah, yang paling sulit dikerjakan dalam hal menjalani kepercayaan ini adalah apa? Mengampuni. Tapi kita sadari sudah Nabi Yesus adalah proses pelatihan dan pengajaran untuk memampukan kita mengampuni saudara kita yang lain. Dungi pemuse tamiangi namar lapatan memohon yang lain-lain. Meminta kesuksesan ini macam-macam itu nggak salah gitu. Tapi kalau kita tempatkan dasar daripada pemahaman kita secara alkitabiah atau secara teologis sudah benar, maka doa itu akan benar-benar juga kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi lebih setuju doa molo simalungun kan bilang martanyang itu apa? Martonggo. Bersekutu artinya. Bukan. Iya. Lebih setuju saya dengan istilah itu daripada martangyang. Nah, jadi saya lebih respect gitu, lebih berpihak ke istilah sebutan dalam bahasa Simalungun itu martonggo mahita. Jadi teman kita tadi mengatakan martonggo itu ya bahasa harafiahnya, terjemahan harafiahnya itu menyembah. Ya, jadi ketika orang menyembah, orientasinya kan nggak meminta, nggak pernah. Orang yang menyembah itu orientasinya nggak mementingkan dirinya, tapi mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya yang paling dalam tentang apa yang telah dilakukan pribadi yang disembah itu ke dia. Ido molo simalungun martonggo manghitain na do. Ita martangyang. Justru saya kira sedikit kabur gitu. Kalau martangyang itu lebih pas dia untuk membawa alur pikiran kita dan lebih gamblang untuk mengerti martonggo gitu. Martonggo mana siamna. Ya. Saya mau nanya kan, pernah satu kali saya nonton ada live seorang mahasiswa, tapi mahasiswanya ini termasuk yang banyak disegani dan diakui para tetua adat masalah penggunaan kata tamiang sama tangiang. Jadi menurut dia secara harafiah sebenarnya di bahasa Batak itu tamiang dengan tangiang itu nggak ada masalah. Ini menurut dia nih, menurut dia kan, karena gini, kalau kita lihat dari bahasa Batak, tami itu menyembah. Sebenarnya nggak ada dibilang di istilahnya bahasa Batak itu tami itu mengarah kepada okultisme atau sejenisnya. Itu dia artinya itu dia adalah sebagai kata menyembah. Ang itu Tuhan, jadi menyembah Tuhan. Nah kalau tangi itu kita artinya didengarkan gitu. Ang itu Tuhan, artinya didengarkan Tuhan. Nah ini yang perlu kita lihat adalah angnya, bukan tami, tangi gitu. Katanya gitu, itu menurut dia kan namang. Nah kalau saya pemahamannya sejak dulu tetap tangiang. Cuman dia mendengarkan kata seperti mendengarkan beliau ngomong seperti itu, seperti kayak gitu. Kenapa sampai bisa disadar ke bahasa Batak dari tamiang itu menjadi tangiang gitu? Itu yang mau saya tanyakan ke Amang sebagai juga pengguna bahasa Batak yang tongam menurut saya. Gitu. Sebenarnya kalau ditinjau dari segi pemahaman inkulturasi atau dari segi pengkontekstualisasian dari oknum suku atau objek dari penginjilan itu sendiri sah-sah saja, sama seperti ini, itu nggak ada bedanya.
Kita itu melakukan perjamuan kudus. Yang kita pakai itu apa? Anggur. Kenapa nggak tua? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Jadi jangan kita itu terlalu alergi dengan itu. Bukan saya membela orang yang tukang minum tua, ya enggak. Jadi ditinjau dari segi inkulturasi, yang dominan memakai sistem inkulturasi ini adalah Katolik. Jadi ketika saya melayani di Samosir itu, saya banyak berbincang, banyak diskusi juga ke pastor-pastor yang ada di sana. Mereka justru memberdayakan budaya setempat atau memakai kearifan lokal sebagai media dan sekaligus sebagai pengantar untuk lebih memaknai Alkitabiah itu secara gamblang. Begitu. Jadi kalau dia mengatakan danga dong beda nih tamiang, do tangiang, ditinjau dari segi inkulturasi itu benar, nggak ada bedanya. Tapi sama seperti tadi, kenapa kita pakai anggur? Bukankah sebenarnya minuman tradisional kita itu adalah tuak sebagaimana orang Batak kita? Lalu kenapa kita harus memakai anggur? Tradisional Yunani. Sementara itu adalah minuman khas atau minuman tradisional atau berhubungan dengan kearifan lokal Suku Israel. dari Keyahudian atau Timur Tengah itu sendiri. Jadi itu nggak menjadi persoalan. Justru setelah kita belajar seperti ini, itu nggak usah ditantang. Itu mungkin dari konteks dia gitu, nggak masalah. Karena memang aimolo di ulaun hasipili beguan memang tamiang doda. Sekarang kan yang menjadi persoalan, andaikanlah kita mengatakan bahwa kita dengan segala keberadaan kita, ketika para pendahulu kita adalah animisme, lalu kita ditebus dengan sempurna di dalam Yesus, dan penebusan itu sifatnya kolektif. Udah? Artinya, tak kolak pertonjokku ditebus, doko do budayaku, ikut budaya saya ditebus. Ya semua apa yang terjadi di budaya saya bisa saya laksanakan. Tinggal mengatur pikiran saya kemana. Itu yang dipakai Katolik. Semua instrumen yang berhubungan dengan adat istiadat dulu, mereka pakai itu semua. Ya ada kamu Katolik mabis-bis? Iya. Ya itu. Ada nggak di Timur Tengah mabis-bis? Saya kira nggak ada. Ale pengen ini dipis-pis debuti. Dia mulai sono yang berpikir juga di sekitar diri kita, tuh kan dipis-pis. Pakai burung ratai. Lebih kontekstual. Kayak pamrason ya. Nah, ibu yang mana burung ratai? Nah, dipis-pis. Kalau sempat no mention dulu mengerjakan itu, kita bisa hebat. Nah, dialihkan gitu. Artinya, ya sebelum kita Kristen itu, memang ini salah, memang ini berhala. Nah, tapi ketika kita katakan Yesus itu, kan itu gimana dong? Roau dan nalau mangarupa kopatiki. Ale roau justru pahot topatiki. Jadi saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi justru lebih menggenapi daripada hukum Taurat itu. Kita anggaplah dulu budaya kita ini adalah Taurat, kan begitu. Nah, cuman bagaimana para penginjil kita itu dulu bisa cerdas, karena salah dia meletakkan kecerdasannya bisa jadi bahaya. Dia tetap di situ, yang kita harapkan Yesus keselamatan itu yang ada di otaknya. Tapi yang ada di otaknya itu tetap apa? Oputana si jolo-jolo tuwi. Itu. Menurut kalian kenapa masih banyak orang nggak bisa berdoa? Dia nggak sadar doa itu fungsinya. Satu, takut. Takut salah. Tidak terbiasa. Sangat banyak. Tapi memang
gimana lah mau bilangnya? Ruas nasi nggak apa jago-jago orang bertanya. Itu dulu yang mau kita renungkan. Kenapa jemaat-jemaat lain itu mereka pasif dan berdoa? Puasa kita dang. Ini menjadi tugas kita lah. Atau bagaimana kita ini sebagai sintua nantinya bisa pelan-pelan memotivasi jemaat kita ini, paling tidak bisalah selesai dia berdoa dengan dirinya sendiri dulu. Artinya orang boleh tanyakan negarawan sahatu si Prabowo do menterina. Nah, jangan nanti terlalu panjang gitu kan? Itu. Jadi memang kita harus menyadari kita ini HKBP ini sangat minim dengan sarana yang boleh dipakai untuk melibatkan jemaat itu berdoa. Nah, di situ kelemahan. Bahkan kalau pertanyaan apa, belum tentu dia mau. Jala ulu dong saya, lawas gawe partikia pertanyaan ini sudah lihat nak. Adang, memang unang baju lo jago namin nak. Banyaklah alasan kan. Cuman ya bagaimana lah. Sekarang jangan kita jadi menghakimi jemaat ini. Kalau sudah mendok HKBP yang harus berbenah diri sebenarnya. Karena tadi pertanyaannya itu, kenapa gereja lain ini mereka ini jago-jago berdoa? Di mana itu kesalahannya? Apakah karena jemaat kita banyak, jemaat mereka sedikit, atau mungkin kita kehilangan bahan untuk memotivasi, membangun kesadaran kepada jemaat ini supaya memang benar-benar menghidupi dan meyakini bahwa doa itu penting. Padahal sebenarnya kan dari segi pemahaman Alkitabiah kita, nong mati rohala mau semartang yang be, mati rohani gitu kan. Nah, jadi orang yang tidak berdoa itu sama halnya sebenarnya dia sudah mati. Nah, dia tidak lagi memiliki komunikasi dengan pemiliknya sendiri. Nah, yaitu adalah Tuhan. Jadi seperti yang kita bilang tadi itu kebiasaan, semua kebiasaan. Nah dong, naboi menempahi. Kecuali dia sekali, dua kali, tiga kali, empat kali membiasakan diri dengan doa yang pendek, sederhana. Justru itu yang membuat dia semakin bertumbuh dan memampukan dia membuka mulut sejajar linear dengan hatinya untuk menyampaikan lebih banyak tentang apa yang dia pergumulkan dalam hidupnya kepada Tuhan. Jadi emang ini satu lagi emang teringat doa yang sering kita dengar misalnya di pertanian namanya sering kali ya saya dengar diulangi lagi sama pembawa doa khotbah dari yang disampaikan sama pendeta gitu yang bersangkutan gitu. Jadi kadang kayak kita merasa jadi bosan loh, kok diulang lagi dalam doa gitu loh. Padahal kan kita to the point aja apa yang mau kita doakan gitu loh dengan tadi yang permintaan topik-topik doa. Tapi songan nang di pasar yang empat ditanami, kosong-kosong dami, kosong-kosong bla 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 sampai panjang gitu. Kadang membuat kita jadi kayak ini dengar khotbah atau doa. Gimana menurut Amang hal-hal yang seperti kayak gitu kalau di dalam doa kita, Mang? Ya, jadi memang kita tidak bisa pungkiri kalau kita membahas arti dan makna doa dalam hidup kekristenan kita, sudah sangat banyak sekarang ini pertumbuhan denominasi gereja ragam yang membuat kita itu menjadi memiliki versi yang beraneka ragam
dalam hal berdoa. Ya. Jadi kadang ya bagaimana kita sebenarnya menyikapi ini. Cuman yang mau saya katakan, biarlah itu semua bertumbuh dengan keberadaannya. Alaihamu sama situan nih HKBP, jangan membuat ciri khas tersendiri di luar daripada ketentuan HKBP. Bagaimana mekanisme berdoa yang benar itu. Dasarnya ya cuma dua bapak kami itu aja. Itu aja dia sebenarnya batang tubuhnya. Itu aja batang tubuhnya sudah hebat. Dan tidak usah bertele-tele. Nah, tidak usah ya meramui itu dengan kata-kata yang tidak terbiasa. Jadi mula halak batak mandok gajang maralidali pendek dan hatusan. Ngerti kan? Ya, jadi panjang seperti benang kusut. Ada orang berdua seperti itu. Pendek nggak dimengerti. Begitu. Jadi dari situ kan kita sudah bisa meletakkan alur berpikir kita tentang bagaimana kita berdoa itu. Ya. Jadi berdoa itu ya yang pertama yang harus kita sadari, yang di depan kita itu siapa? Kan begitu. Isi lu dari julut table martanya kita kan. Nah dong mengira dari julutnya pada tes level, kan? Bukan. Jadi yang di depan kita itu kan pribadi yang kudus. Dan kita adalah pribadi yang tidak layak sebenarnya berlutut di hadapan dia. Nah, bahkan sebenarnya dia memperkenankan kita pun ada di depannya tanpa bermohon atas kepentingan yang perlu dengan kita. Itu sudah sangat luar biasa. Kalau di luar sibana kita marsinggang di Jolona, sopola mangido si pangidoon, ngehebati. Kan kita sering seperti itu. Kalau boyau, kalau masuk ke tujuh bunai, coba pernah itu? Siapa itu yang apa itu? Kalau kutio perabunulos na inna. Siapa itu perempuan itu? Yang pendarahan. Iya, yang perempuan yang pendarahan itu. Nah, tidak usah dia bilang apa-apa sama saya. Saya hanya mau kejar dia dan yang saya harapkan saya hanya bisa sentuh, bisa pegang itu apa? Jubah, ujung jubah daripada Yesus itu. Bisakah kita meletakkan diri kita sebagai pribadi yang berdoa untuk itu? Nah, ketika itu sebenarnya ada dalam diri kita, ya justru doa ini tidak menjadi ajang popularitas. Nang nalau gabi patuduhon hamaloot tatangiangi di pengaturan nih kata-kata, doa di pengaturan nih bahasa. Ya. Jadi saya mohon ya kalau kita belajar tentang tema doa ini, ya yang biasa aja lah, yang sederhana aja lah, yang gampang dimengerti, singkat, padat, tepat. Jadi tidak usah terlalu mau bahasa bata itu, nak pola maramengo-mengo. Bambolo surgo, basurgo medok, nak pola surga, nak pola naga. Kan itu mana? Mau roh kudus, ya roh kudus. Kan sering seperti itu. Mau lo bersyukur, kadang kan songoni medok. Bersyukurin atau nggak usah. Jadi cukup yang gamblang aja. Bagaimana kita sebagai sintu HKB. Yang penting hati kita loh. Mau lo tatangnya kok perwastai adong namar sahid, ya rohat taima, tulus di rohat taima. Aido nalo pamalupon di mana. Jala ido nama pe di mana mergogo. Jala porsia mahamu. Tangyang yang dibuat-buat itu enggak memiliki kekuatan. Nang marsahala. Enggak apa bahasa Indonesianya? Enggak memiliki kuasa gitu. Enggak memiliki kuasa. Dan kemudian enggak terbiasa kita dengan sistem yang dilakukan oleh teman kita juga terkadang kan. Ilo nengok tuh gimana? Kayak gitu lah, kan kita berdoa
yang ke poin-poin ini aja Bun. Kadang mereka juga komplain, cepat kali, benar kita saya udah amin. Ya kita tahan kan. Kita disuruh kita berdoa makan, kita bersyukur makanan kita berkati, amin. Akhirnya cepat kali, benar dia berdoa udah amin, dan saya. Iya. Kebiasaan orang. Bang merorok konek. Ya bisa aja memang ada kesan orang ke kita bahwa memang justru ketika kita berdoa dengan sesingkat itu ada kesimpulan sama mereka itu berarti yang berdoa martangnya. Nah, bisa seperti itu kan, teh manis kan? Atau bisa saja dianggap itu menjadi sepele. Nah, nggak mengandung keseriusan gitu kan? Nah, bisa saja seperti itu. Tapi kembali kepada yang tadi itu, nggak mesti harus panjang bertele-tele, enggak. Alai unak tuh pasingkat tuh, kan? Nah, alai Tuhan. Upasa kami masih panganonon, naidulu nami paso-paso mah, amin. Itu juga kan? Dalam ucap syukur ya. Ya mungkin itu tadi misalnya kan doa makan, tapi tadi batang tubuhnya itu. Iya. Nah, jadi ucapan syukur dulu, baru kita ucapkan. Nah, dikuduskan. Seperti itu. Tapi itu ketika kita sekarang membahas masalah doa itu kan yang terpenting sebenarnya pemahaman kita dari segi pemahaman teologis itu kan tidak dapat. Kenapa kita harus berdoa? Udah jelas itu tadi saya terangkan. Jadi orientasinya bukan untuk kebutuhan, orientasinya bukan untuk keinginan, tapi orientasinya bahwa memang segala sesuatu yang ada pada diri kita ini tidak akan ada tindak lanjutnya tanpa doa. Osat tope, tangan dong. Si panganot tapi, tangan dong. Apapun itu, yang menindaklanjuti itu semua hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang kan yang kita bahas praktisnya, puasa maul martangnya. Tapi sebenarnya martangnya ini kan nama katai itu sakit kosna. Jadi pernah saya khotbahkan juga itu kepada jemaat. Kalau amanginang sepertinya canggung dalam hal berdoa ini, bisa nggak kita anggap Tuhan kita itu dulu beberapa hari ini atau beberapa bulan ini sebagai teman? Nah, Tuhan, aku sudah bangun tadi jam 7. Kayaknya itu nggak seperti doa. Iya ngomong aja, aku mau berangkat kerja. Aku nggak tahu apa yang terjadi di jalan. Aku nggak tahu berkat apa yang aku terima satu hari ini. Nah, aku mohon Tuhan berikan berkat itu yang terbaik bagi diriku. Amin. Kan nama kata ini, itu kesannya sepertinya nggak berdoa. Tapi bisakah kita awali diri kita ini dan jemaat kita ini dengan cara seperti itu, supaya mereka itu nantinya menjadi pribadi yang terbiasa dengan doa itu. Jadi mulutnya itu jadi terlatih untuk terucap, hatinya itu jadi terlatih untuk bersyukur, mengatakan sesuatu tentang Tuhan dia itu dalam hidupnya. Kan naga bezaran dong, nazaran dong. Beda bersona do imana kita tak anggap Tuhan ini Tuhan tak si sombot tak. Ngoda sidet tong gabe dia enggak do bego. Gabe si habiar betul. Justru takut mereka itu gabe hatahuton betul. Bahasa Batak hatahuton berbeda do biar do nah hatahuton. Jika meliton di. Nah, di situ. Tapi itulah ini menjadi pergumulan kita bersama-sama. Ya terus terang aja kenapa jemaat HKBP itu susah. Jalan mulodok pe luasnya HKBP naik nama lo martanginya. Ikon kuat tadi produk ini sangat deh. Iya ya. Justru karena pernah dia jajan rohani ke situ. Heran kenapa? Sugari pe haduan Roh Kristus na badu halioni. Kolat tangi apa siarakna. Kayak dulu hitam. Iya, hanya doa aja syaratnya. Nggak usah dulu perbuatan. Bisa kau berdoa atau enggak gitu. Hanya itu aja. Mungkin ya, kita nggak punya. Nggak banyak masuk. Nggak banyak masuk. Kalau kita melakukan terus doa, mamereng harus kita miam. Sekarang
Jemaat urus barang semua warung dan sini mata ini buat mata ini ulang dia mesti cina harus pada dia warung itu mesti ulang sepatu Ya. Doa itu sama seperti cek kosong. Yang kedua, yang menselaraskan doa kita itu kepada keinginan Tuhan, Ninna, Roh Kudus. Jadi ada dua faktor. Tadi doa itu diibaratkan dengan cek kosong. Tapi yang menselaraskan, nih saya minta nih. Kan belum tentu itu selaras dengan keinginan Tuhan. Nah, untuk menselaraskan itu, Tod diperbadiai mengajari hamu ahan naik sidohonomu tu debata dinna. Roh Kudus itulah yang menselaraskan itu. Ya. Jadi ternyata kalau kita berdoa itu adalah itu menjadi bagian daripada kepasrahan kita secara total. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, sudahkah itu menjadi bagian daripada kepasrahan kita secara total kepada Allah? Itu masalahnya. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kepasrahan kita itu masih terhitung tanggung, maka kita akan bertanya, apa yang menjadi jawaban Tuhan daripada doa itu? Tapi ketika kepasrahan kita sempurna, total kepada Kristus, bahkan mungkin jawaban tidak terlalu penting sama kita. Karena kita meyakini dengan pasti, apapun yang menjadi jawaban Tuhan tentang itu, itulah yang menjadi kebenaran abadi. Ya. Jadi tertarik saya dengan khotbah yang 2 minggu lalu. Nih, kenapa Habakuk naik ke menara pemantauan? Kita kan sudah sama-sama bahas. Dia sebenarnya kecewa. Dengan apa? Dengan segala ketidakadilan yang berlaku, yang dia lihat. Dan dia telah menjadi pribadi yang buntut. Artinya dia telah kehilangan kemampuan. Pikirannya, jabatannya, panggilannya, segala sesuatu yang pada diri dia, nggak ada lagi alat yang boleh dia pakai untuk menerjemahkan ini semua. Kemudian dia berdoa. Nah, berdoa itu ada beberapa hal yang kita pelajari di situ. Yang pertama, dia berdoa, Habakuk itu justru melatih kesabarannya. Jadi ternyata doa juga melatih kesabaran kita. Nah, inilah perlunya kita diskusikan. Yang kedua, doa itu yang disampaikan oleh Habakuk justru pengakuan atas dirinya bahwa tidak ada yang bisa diandalkan apapun yang dari diri dia untuk menerjemahkan apa yang terjadi bagi dirinya. Jadi ketika kita nih, jangan dong be pangrubion asing, jangan dong be. Jadi andaikan kita ini terjebak di Danau Toba sana dengan gelombang badai yang besar. Sekarang percaya nggak kita? Hanya di dalam doa, tidak ada yang lain. Nahkoda pun sudah angkat tangan. Fasilitas yang ada di kapal ini pun tidak ada lagi yang bisa kita pakai, baik pelampung atau apa. Bisa nggak kita meyakini dengan kepasrahan itu hanya doa? Itulah Habakuk. Jadi kemudian ada lagi yang menarik di situ. Habakuk itu sekalipun dia menunggu, bahasa Batak di isi dipabeda. Molo bahasa Batak dipabeda artinya ada interval waktu. Ada interval gitu. Jadi terkadang dalam hidup ini ada yang bersifat interval. Diberlangsungkan Tuhan kepada kita. Untuk apa itu? Supaya kita bercermin kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Tentang kemampuan yang boleh kita andalkan. Ternyata itu dangkal. Dan kemudian interval itu gunanya apa? Mengajak kita supaya memang menumbuhkan kesadaran atas diri kita. Tidak ada tempat ketergantungan kita di dunia ini. Kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Dan kemudian menyatakan kepada diri kita, tidak ada pertolongan lain kecuali kepada Dia. Nah, kemudian Allah memberikan jawaban ketika Habakuk melakukan itu.
Lalu Tuhan mengatakan, tuliskanlah itu di tempat yang terang benderang. Supaya apa? Supaya bisa dibaca orang lain. Artinya, kehidupan rohani kita itu termasuk dalam hal berdoa. Ini juga menjadi bagian yang harus kita wariskan. Kepada siapa? Kepada generasi kita. Jadi molobodo tadok satu ngani ulaut tangia. Hamu parhaladu nami, iko barani do hamu makanguluhoni. Sekarang kembali ke kita. Sebagaimana adalah pembahasan kita pada hari ini adalah menyangkut soal apa? Doa. Nah, sebenarnya ini menjadi akhir. Seberapa besar sih doa menurut kalian bisa kalian yakini menjadi penolong bagi diri kalian? Saya balgado di lala rohamu pakor penditangian di volumuna. Uben nagabe di ulah kamu tangian. Ini. Itu nggak bisa saya jawab. Yang bisa menjawab itu pengalaman iman hidup saudara. Itu. Dan itu nggak ketentuan. Jangan kalian bilang kalau sudah pendeta belum tentu. Nah, predikat seseorang atau gelar akademis seseorang Magna Esteller ketahui nggak menjadi jaminan. Itu indahnya kita bisa mencari pengalaman iman itu. Dan boyo sepele itu kamu, karena mungkin saudara juga sudah punya pengalaman iman bahwa doa itu memang paling hebat kuasanya, paling mujarab kuasanya. Au terus terang mah, dakya au menghadapi persoalan di ngolukku termasuk di huria, anggoso marhapeahan tutangnya. Ya, sekalipun saya terkadang malas berdoa, artinya di situ apa? Ya manusiawi dong. Kadang-kadang kalau aman-aman saja, hanya doa makan aja. Tapi ketika ada pergumulan, ada masalah yang serius, yang harus dibicarakan, yang harus menyita pikiran, waktu. Memang entah kenapa, bangun pagi pun kita langsung ingat berdoa. Ale di kisongi masalah, kadang-kadang terhempo duluan. Kan begitu kan? Kita harus jujur tentang itu. Jadi memang terkadang ya perlu dosi patah pergumulan ini. Perlu, sangat perlu kalau aku bilang. Pergumulan itulah yang membuat kita itu sebenarnya bertumbuh hebat. Kalau biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, nggak ada pertumbuhan iman kita. Ale di siro habuk di rohai, di siro si taunoni, di siro galubang nabagugui, isimat kok kita berteriak. Tapi kita yakin kok Tuhan itu terkadang pandai mendidik kita. Iban do iman, dakya beliau tuh si taunon di luar nigugung. Jadi saya tidak pernah memberikan beban hidup terhadap dirimu di luar daripada kekuatan yang ada pada dirimu. Jadi kembalilah tadi yang pertanyaan Amang itu. Aidang elusi Amang ninna. Memang ada orang dok di Zolma, tangyangi saya ada dia lusi. Napa dua kon pait tejok. Napa dulu kon di mana daw. Iro inna. Daw pait tejok. Dongi muse? Tidak. Saru pada dang dok tidak. Tidak, nanti dulu. Itulah katanya. Ale kalau sonamat do imana begini. Tabodo kadang gini. Cara Tuhan itu yang menjawab loh, yang terkadang misteri gitu. Iko sado itu tingkat nasi songoni. Kalau kita minta sepeda motor, lalu enggak gini. Kalau kita contohnya kita meminta sepeda motor, bisa saja Tuhan terkadang mengangsur. Dia kasih dulu klaksonnya. Begitu kan? Atau dikasih dulu stangnya. Bisa dengan cara seperti itu. Atau terkadang kita meminta seperti itu, dia tidak tunjukkan sama sekali. Tapi dia perkenankan kita tetap bermimpi bahwa itu akan hadir. Bisa seperti itu. Dibuatnya interval sama seperti yang dialami oleh Bakuk tadi. Atau bisa saja bukan itu yang terpenting. Isuruho
mak kereta. Apa gelengmu lagi kuliah? Tarsoni contoh. Jolo saya maju on, gelengmu bah dua manuar di ho. Ale upal ke siani, molo on dua benda, molo haduan ono. Kan seperti itu. Jadi ya bagaimana kita sebenarnya memahami cara Tuhan itu menjawab doa kita itu unik dan kemudian itu misteri gitu. Tapi yang menjadi persoalan, bisakah kita bangun keyakinan Tuhan akan jawab dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Kalau kita yakin bahwa doa yang kita sampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan akan jawab dengan caranya sendiri, maka kita juga menyikapi dan mengetahui cara yang dilakukan Tuhan itu menjawab doa kita, bukan dengan cara kita, tapi justru dengan cara Tuhan. Itu tadi makanya dikatakan ketika seseorang berdoa yang menselaraskan kata-kata, keinginan yang kita sampaikan itu kepada Tuhan adalah Roh Kudus. Jadi melumia dona si songoni dihita, dengan dong istilah dihita. Memang iba yang ngolong horok pindah kan. Pura-pura nggak dengarnya Tuhan apapun yang kau bilang, nggak ada seperti itu. Tapi sebenarnya Tuhan jawab itu. Nah, jadi justru sebenarnya bagaimana kita menyikapi jawaban Tuhan atas doa kita itu juga sangat tergantung dengan iman seseorang. Kita lihat loh, bayangkan itu berapa tahun Abraham itu berdoa untuk memperoleh anak. Begitu juga Elizabeth, begitu juga Hannah. 70 kali 70 kali mengampuni, 70 kali 70 kali juga harus berdoa kepada Tuhan. Jadi memang tak saya kalau saya ini martanya. Ale fulanido, noriko di mana? Bagaimana kita sebenarnya menghidupi makna doa ini? Untuk menindaklanjuti masa depan kita ke depan, pergumulan yang sedang kita alami. Kemudian bagaimana tindak lanjut daripada hidup dan pekerjaan anak-anak kita ini. Kita sadar ya menginang, sebaik apapun kita menjadi ayah, kita tidak akan sempurna untuk membentuk keberhasilan dalam diri anak-anak kita. Alai ko porsiado kita, adong dotang yang nagumugu sian nataba ini bahkan sian akurang atta. Meradok pogel kita. Rencana kita juga seperti itu. Apapun rencana kita, bagaimana kita bisa meyakini bahwa ada bisikan jawaban dari doa yang akan kita jalani ke depan. Apalagi mau nunggu perhala doa kita. Dah harus pengaduan tak. Kalau ni do, ya doa perlu dorongan. Si solo perlu do, hebek perlu do. Tapi menghidupi doa itu nikmat. Dan ketika tidak terjadi, gak masalah. Alana gudang dona pinarsita kan. Ternyata kalau Tuhan itu mengatakan tidak, masuk sulpetan on, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah berpihak, Dia kasih jalan. Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana menganjuan Tuhan ini biar dikasih jalan. Itu mengilik itu. Hanya itu. Jadi kalau karena kemampuan, karena hati, karena uang, karena ini, enggak juga. Banyak uang pun belum tentu. Jadi imalapatan ni tangyangi. Jadi apa kita sama perhala do, noaeng alatangi yang do natabahas. Ikon memang benar-benar do tahangulu kon pakor kon ni tangyangi. Enggak ada tawar menawar. Kalau kita membiasakan diri menghidupi doa ini, apapun rencanamu sekarang, yakinilah, tanpa kau sadari, suatu saat kau akan menemukan kebenaran jawaban itu. Oh ternyata ini rupanya jawabannya. Jadi sekalipun dipabeda, sekalipun ada interval waktu, tapi doa itu sebenarnya juga melatih kesabaran kita. Doa itu juga membangun pengertian yang pasti dalam diri kita bahwa tidak ada jawaban yang terindah dalam hidup ini kecuali jawaban dari Tuhan, dan itu adalah menjadi bagian daripada jawaban doa.
yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, Mak. Mungkin mana baik awam tak sulit. Jadi memang aku tak melihat istilah ini. Kenapa doa menit tak hujan? Kata Yesus kan mungkin kamu satu berdua ini kan. Jadi Yesus sudah Tuhan sebenarnya berdoa kami tentang puasa untuk kamar kami. Kunci rumah berdua lah bapak kami berdoa. Jadi akhirnya rumah misteri bawa. Oh itu bapak kami 3 hari ini. Hari yang pertama itu di sana lagi memperkenalkan diri bapak-bapak kita dari surga. Bapak kita itu orang kudus. Jadi di sana datanglah kerajaan, di sana kita memohon, ada permohonan. Jadilah kehendak berarti ada janjinya. Dan berilah kami makan kami yang sehari. Artinya apa? Berarti Bapak inilah pencipta langit dan segalanya. Begitu juga kita sebagai manusia. Dicipta Bapak yang mencipta kita di rahim ibu selama 9 bulan gitu. Kemudian masuk hari yang kedua. Dan dia menekan segala percobaan. Oh ini berarti pekerjaan Yesus. Apa tadi? Yesus yang harus dosa. Dan dia menekan segala percobaan. Lepas habis kalian jahat. Kemudian yang ketiga, hari yang ketiga masuk Roh Kudus. Oh berarti Roh Kudus inilah yang selama kita bertarung, selama hidup kita, maka kerajaan Tuhan adalah kerajaan Roh Kudus. Dalam kanan Allah punya kerajaan dan kuasa. Jadi sampai itu ada kalau berarti tiga. Berarti saya hayat kan misteri juga muncul dalam pikiran karena memang saya sering-sering baca kita gitu kan. Oh berarti yang membuat landasan ini atas nama Roh Kudus berarti dari situlah muncul inspirasi. Jadi maksud saya di situ bahwa memang yang dibilang Yesus mungkin kamu salah berdoa. Oh berarti harus jelas dulu alamannya. Kepada saya kita berdoa doakan surga. Terus di dalam doa itu ada permohonan, ada diurus kalau nama berarti puji-pujian. Kemudian kenapa diberilah kami makanan kami secukupnya? Kenapa enggak di hari yang ketiga diberi makan kami juga? Oh berarti dari segala karakter kita dilahirkan mungkin dari rahim ibu sudah ditentukan seperti Esa dan Yakub di rahim ibunya pun sudah tahu. Berarti kita pun lahir ke bumi ini memang sebelum lahir pun sudah orang kaya berat ini sebelum lahir pun memang nasibmu sampai mati pun tidak pernah mati ini enak. Berarti di sana jadi ibarat orang Jepang menciptakan mobil dikirim ke showroom, begitu ada lagi mobil sudah tidak bisa mesin, tenaga ahlinya lah. Jadi menurut saya ibarat Roh Kudus ini sudah selesai lagi hidup. Makanya waktu orang kita Kristen HGB itu bagus dari waktu penguburan. Kali halim simamat atau depan depan pahu, Tuhan Yesus Kristus menebus menghapus dosamu. Hari itu dikorban itu berdoa. Oh berarti karena saya teringat mertua aku itu ada kosa-kosa gelap sampai meninggalnya pun megap gitu, nggak bisa kami lepas. Kami panggil pendeta pertama di pekerjaan Roh Kudus, kami panggil lagi pendeta kedua. Ternyata ada hamba Tuhan yang sesat. Dikasih uang, oh di rumahnya ada setan di sini, oh disalib itu barang, diturun disalib. Bingung, saya kasih duit, diterima. Akhirnya ketemulah pendeta yang ketiga, Yesus bukan dukun. Kalian juga harus anak-anaknya bertobat. Dari situ saya tahu, oh Bapak, jadi kira-kira misteri apa yang bilang Yesus itu berdoa yang benar itu harus jelas kita. Jadi memang kalau dalam hal TDA alamatnya sudah jelas. Jadi misalnya kita punya anak itu ternyata hadiah yang paling mahal dari Tuhan. Jadi kalaupun agi anak kita itu agi 10, agi 100 atau agi stay, itu semua mahkota dari Tuhan. Itu harus kita terima karena itulah pemberian Tuhan. Banyak orang berusaha untuk mencari anak tidak dapat. Walaupun agi yang ya kita bilang lah yang mohon maaf yang agi rendah itu kan banyak yang habis autis. Ya rupanya itu tidak boleh harus kita hargai karena pemberian Tuhan. Itulah pengertian saya. Jadi kalau sudah misalnya kita bawa mobil itu ke rumah, ternyata itu Fortuner. Nah anak kita bertumbuh, rupanya akhirnya rendah, nggak bisa kita Tuhan, oh ini jadi akhirnya. Nah itu memang udah diciptain Tuhan dari sananya gitu kan. Jadi ibaratnya kita datang ke showroom, kenapa mobil yang dikirim sesi 1000, saya mau 3000. Berdoa, itu kan kiriman dari Jepang. Seperti itu logika saya. Oh berarti logika yang saya, oh berarti Bapak makanya salah berdoa ya kami minta rezeki ke Yesus. Berarti itu dari Bapak. Ibarat itu logika saya. Kalau itu mobil sudah mesinnya udah nggak bisa, itu hanya teknisi. Kita protes ke showroom, kenapa mobil saya nggak bisa jalan? Nggak ngerti. Jadi berarti itulah kita tunjuk Yesus. Tolong Tuhan Yesus, tolong rubah. Jadi mungkin salah berdoa kita mungkin. Bingung juga lah showroom mau ganti yang servis jadi servis itu udah disitakan dari sananya.
Nah, jadi pada kita sampai akhir hidup perjalanan hidup kita Roh Kudus lah yang mengatur. Jadi mungkin hanya menambah ya, atau memang ini hanya perbandingan karena kita diskusi. Jadi memang kalau apakah mengenai diajak Yesus itu, kita juga dalam hal berdoa rupanya harus benar alamatnya, benar permohonan, apakah itu puji-pujian, penyembahan, atau memang itu sebagai mungkin rezeki kita. Itulah yang makanya Yesus ada kuasa-kuasa gelap dia memperoleh kekayaan, ada pakai kuasa-kuasa gelap untuk apa jabatan. Jadi di sinilah Yesus lah, Tuhan sebenarnya saya berrezeki tapi karena sistem ini segala kuasa-kuasa gelap. Jadi mungkin itulah yang misalnya perbandingan aja Mak. Terima kasih. Iya, kontribusi ya. Ada lagi? Jadi memang yang tahu dengan pasti apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan itu adalah Tuhan. Kalaupun sebenarnya kita itu meminta, itu kan bagian daripada rancangan kita. Dan Tuhan tidak tergantung ke situ. Itu pula dia. Jadi Tuhan tidak tergantung dengan permintaan kita. Tapi Tuhan tergantung dengan kebaikan, kebutuhan, dan kepastian yang bisa membuat kenyamanan hidup kita. Cuman kan terkadang kita jadi berontak. Makanya dalam kitab Injil itu, siapa sih yang meminta dari antara kalian meminta ini lalu saya kasih ular, saya kasih kalajengking, kau kan itu. Nah, siapa dari antara kalian yang meminta roti lalu saya kasih ini, kan begitu. Jadi itu adalah merupakan pengertian tentang bagaimana kita meletakkan pikiran kita dengan segala sesuatu rencana yang ada di dalam benak kita, yang kita sampaikan itu kepada Tuhan. Jadi yang jelas gak ada jawaban yang daripada Tuhan itu yang tidak terbaik. Itu yang perlu, pasti yang terbaik. Sekalipun sebenarnya roti yang kita minta itu, dia memberi jawaban tidak seutuh roti, tidak seutuh ikan. Siapa dari antara kalian yang meminta ikan lalu saya kasih kalajengking, katakan gak ada. Cuman dia mengubah bentuk yang lain, mungkin demi kebutuhan yang sempurna sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itulah dulu untuk malam ini. Untuk periode berikut apa? Sesi berikut dari apa temanya? Amang, kasih tahu sama Amang dulu kan. Kemarin itu ada satu yang terlewatkan waktu libur. Itu labusnya apa? Oh, Ritual yang terlewatkan ya. terlewat waktu itu kan kita libur Amang, hari Senin kan. Seharusnya kan Amang yang ngajarin kami.